Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Vena Melinda dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Salatiga. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen organisasi koperasi. Di koperasi itu sendiri pasti itu terdapat 3, yaitu ada anggota, pengurus, dan juga pengawas. Nah, tiap-tiap anggota, pengurus, dan pengawas ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Anggota memiliki peranan sebagai pemilik dan juga pengguna jasa yang ada di koperasi. Sebagai pemilik, anggota itu memiliki peran sebagai pengambil keputusan, kemudian juga berpartisipasi dalam permodalan dan juga pengawasan, dan yang terakhir dia juga yang bertanggung jawab untuk menanggung resiko gitu. Kemudian sebagai pengguna jasa, anggota ini dapat memanfaatkan pelayanan yang ada di koperasi. Anggota sendiri itu memiliki hak, sebagai anggota dia memiliki hak untuk berbicara atau berpendapat, baik itu saat mengadakan rapat ataupun ketika kita berada di luar rapat. Kemudian dia juga memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Kemudian juga anggota memiliki hak untuk meminta diadakan rapat anggota. Untuk kewajiban anggota sendiri, setiap anggota itu memiliki kewajiban untuk patuh terhadap ADAR dan juga terhadap keputusan rapat yang sudah diambil pada rapat-rapat anggota. Kemudian juga dia itu memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam kegiatan usaha koperasi, untuk memajukan usaha koperasi, dan juga memiliki kewajiban untuk memelihara asas kekeluargaan di dalam koperasi itu sendiri. Kemudian ada perangkat organisasi. Perangkat organisasi ini terdiri dari rapat anggota itu tadi, kemudian pengurus, dan yang ketiga pengawas. Rapat anggota itu merupakan pemegang tertinggi di dalam sebuah koperasi, dan di rapat anggota ini biasanya rapat akan diadakan minimal itu 1 kali dalam setahun, dan juga di dalam rapat anggota ini kita akan mengambil sebuah keputusan melalui sebuah musyawarah, voting, atau dengan teknik lobbying gitu. Kemudian untuk pengurus sendiri, pengurus itu akan dipilih dari dan juga oleh anggota koperasi. Jadi setiap anggota koperasi itu memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus dan juga memilih seorang pengurus. Kemudian pengurus itu pemegang kuasa saat kita mengadakan rapat. Kemudian juga pengurus sendiri itu memiliki masa jabatan paling lama 5 tahun. Untuk tugas pengurus itu sendiri, pengurus memiliki tugas untuk mengelola koperasi dan juga usaha yang ada di koperasi. Kemudian sebagai seorang pengurus, dia berhak untuk mengajukan rencana kerja atau anggaran dasar. Kemudian juga menyelenggarakan rapat anggota, itu merupakan sebuah tugas dari pengurus koperasi. Selain itu, pengurus koperasi juga bertugas untuk membuat laporan keuangan atau pertanggungjawaban dari tugas mereka, dan juga mereka bertugas untuk melakukan pembukuan keuangan dan juga inventaris. Dan wewenang dari pengurus itu sendiri ialah sebagai pengurus dia merupakan wakil dari koperasi, baik itu di dalam saat rapat ataupun ketika di luar rapat. Kemudian sebagai pengurus dia juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak anggota atau keputusan-keputusan yang akan diambil di dalam sebuah rapat anggota. Selain itu, wewenang dari pengurus itu adalah melakukan upaya untuk kepentingan koperasi, yaitu memajukan atau membuat koperasi itu lebih bermanfaat begitu. Kemudian yang terakhir itu ada pengawas. Pengawas itu dipilih dari dan juga oleh anggota. Jadi setiap anggota juga memiliki kesempatan untuk menjadi pengawas, dan pengawas ini bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya rapat anggota. Tugas pengawas itu sendiri
ialah untuk mengawasi pelaksanaan dan juga pengelolaan koperasi. Kemudian pengawas juga memiliki tugas untuk membuat laporan hasil pengawasannya. Kemudian selain memiliki tugas, pengawas juga memiliki wewenang. Wewenang pengawas itu untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi setiap catatan yang ada di koperasi itu pasti nanti akan diteliti oleh para pengawasnya. Kemudian selain meneliti catatan-catatan yang ada di koperasi, pengawas juga memiliki wewenang untuk mengakses keterangan-keterangan yang diperlukan oleh seorang pengawas ketika dia ingin membuat laporan atau sebagainya. Dan yang terakhir, pengawas itu harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Jadi tidak boleh dibocorkan ke pihak ketiga atau melakukan lobbying dengan pihak ketiga gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.